Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra dari kelas Mazawa 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah tasri sholat. Syekh Muhammad Khadari dalam karyanya Tarikh Tasri al-Islam mengawali perubahan sholat secara bahasa. Sholat bukanlah kata yang berasal dari agama Islam. Kata sholat telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pengertian doa dan istighfar. Kata sholat bisa jadi bermakna tetap atau terus-menerus. Dari pengertian ini muncul kalimat man yasla finnar atau orang yang kekal di neraka. Pandangan ini, kata Khadrali, dipegang oleh Al-Azhari karena sholat adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sholat merupakan kewajiban terbesar yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. Pandangan lain mengatakan sholat diambil dari dua urut yang menjaga tulang ekor unta atau hewan lainnya. Sholat secara bahasa juga berarti awal dua persendian paha manusia yang mana keduanya secara hakiki menjaga tulang ekor manusia. Adapun pandangan ketiga mengatakan kata sholat diadopsi dari kata saluta yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat ibadah. Kata ini dipakai kemudian oleh Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 40. Bangsa Arab juga kemudian mengadopsi dan menggunakan kata ini dengan makna doa dan istighfar. Setelah itu, Al-Quran menggunakan kata sholat dengan pengertian yang dipahami bangsa Arab, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Ahzab ayat 56. Tidak pengertian khususnya yang dipahami bangsa Arab dari kata sholat, selain seruan kepada Allah saat masyarakat Arab pra-Islam bertalbiyah tanpa berpakaian sebagaimana keterangan pada surat Al-Anfal ayat 35. Sholat pada masa Islam. Ibadah sholat disyariatkan pada awal-awal Islam. Ibadah sholat ketika itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari, sebagaimana keterangan surat Al-Ghafir ayat 55. Adapun ibarat sholat pada malam hari ketika itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil. Sedangkan sholat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah yang diberikan perhatian secara lebih oleh Al-Quran. Selain sholat, Al-Quran memerintahkan ibadah sholat dengan berbagai macam stiliska bahasa. Kadang dengan perintah secara eksplisit dengan memuji orang yang melakukan sholat, dan kadang dengan mencela orang yang meninggalkan. Sehingga dari semua itu, orang yang meneliti Al-Quran menyimpulkan bahwa sholat adalah pilar agama dan tidak ada bagian Islam bagi mereka yang meninggalkan, mengabaikan, dan bersikap munafik terhadap Islam. Jumlah sholat dan jumlah rakaat sholat secara rinci memasang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Waktu sholat hanya disebutkan secara garis besar sebagaimana keterangan surat Ar-Rum ayat 17, surat Al-Isra ayat 78, surat Hud ayat 114, dan surat Al-Baqarah ayat 238. Tata cara sholat hanya disebutkan sebagian oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 238 dan surat Al-Hijr ayat 77. Tata cara sholat secara rinci dapat ditemukan pada praktik sholat Rasulullah SAW. Hadis fi'il, Rasulullah melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan para sahabat. Ia bersabda, lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Orang yang melakukan sholat diharuskan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Pada awalnya Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi Al-Quran kemudian memerintahkannya untuk menghadap ke arah Masjid Haram, yaitu rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, yaitu rumah ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai bapak bagi bangsa Arab, sebagaimana keterangan pada surat Al-Baqarah ayat 144. Mana Al-Khuthan menceritakan Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa
Kewajiban ibadah sholat disyariatkan pada awal pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagaimana keterangan 6 ayat pertama surat Al-Muzammil. Dari sana kemudian sebagai ulama berpendapat bahwa ibadah sholat semalam suntuk diwajibkan. Setelah berjalan 16 bulan, kewajiban sholat semalaman itu dirasa berat oleh sahabat. Kewajiban itu kemudian diringankan, sebagaimana keterangan surat Al-Muzammil ayat 20 yang mewajibkan ibadah sholat pada sebagian malam saja. Mana Al-Khutan, Tarikhul Tasri Al-Islam. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa kewajiban ibadah sholat semalaman hanya berlaku khusus bagi Rasulullah SAW. Kewajiban itu dilaksanakan pada Rasulullah selama 10 tahun sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat semalaman diikuti oleh sekelompok sahabat. Karena dirasa berat, Allah menurunkan surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam untuk melakukan ibadah sholat pada sebagian malam saja. Keringanan itu diturunkan setelah kewajiban sholat semalaman itu berlangsung selama 10 tahun. Kewajiban sholat malam pada giliran dihapus dengan datangnya perintah kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Khattan juga mengutip sebuah riwayat yang mengatakan, Rasulullah SAW pada awal-awal pengutusannya sebagai Rasul melakukan ibadah sholat sebanyak 2 rakaat pada pagi dan sore hari. 2 rakaat pada sore hari ini dapat dipahami juga dari surat Al-Mu'min ayat 1-2. Ayat Makkiyah yang menyebutkan sholat orang yang khusyuk. Ulama kata Al-Khutan bersepakat bahwa sholat 5 waktu dalam sehari diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Sekira 1 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ibadah sholat awalnya diwajibkan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi kemudian terjadi negosiasi hingga akhirnya berjumlah 5 waktu sebagaimana diriwayatkan dalam Isra dan Mi'raj. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan perihal jumlah rakaat sholat. Sholat 5 waktu dilakukan sebanyak 2 rakaat setiap kalinya. Tetapi kemudian jumlah rakaatnya ditambah saat bermukmin dan tetap 2 rakaat saat berperjalanan. Adapun waktu sholat 5 waktu disebutkan oleh Al-Quran secara garis besar muzmal pada surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 18. Adapun keterangan waktu sholat secara rinci didapatkan dari riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang asalnya juga terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW pada riwayat tersebut mengatakan, suatu hari Jibril mengimamiku sholat selama 2 hari. Ia sholat zuhur bersamaku. Di akhir sholat subuh Jibril kemudian menoleh kepadaku, wahai Muhammad, inilah waktu sholat para nabi sebelum kamu. Waktu sholat ada di antara keduanya. Keterangan sholat 5 waktu dapat ditemukan keterangannya melalui hadis fi'li, al-bayanul fi'li. Jibril mengimami Rasulullah SAW dalam ibadah sholat 5 waktu selama 2 hari berturut-turut. Keduanya melakukan sholat pada awal waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh pada hari pertama dan pada akhir waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Pada hari kedua, wahai Muhammad, waktu sholat ada di antara keduanya, awal dan akhir waktu tersebut. Muhammad Sulaiman Al-Asfar, Af'alur Rasul Saiban M. Ismail mengatakan Rasulullah SAW dan sahabatnya melakukan ibadah salat sebelum ibadah salat diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. 10 Hijriah Al-Quran telah menyebutkan ibadah salat di awal-awal masa kerasulan seperti pada surat pertama, surat Al-Alaq ayat 9 sampai dengan 10 dan surat Al-Qiyamah ayat 31 sampai dengan 32 yang diturunkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Saiban Muhammad Ismail. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.